ada apa dengan Kerinci dan Sungai Penuh sehingga KPK menetapkan kita di wilayah khusus Provinsi Jambi kita terkorup gitu. Nah, itu yang saya tangani langsung, ya kan, mengenai gratifikasi, pencucian uang dan suap, ya, jual beli jabatan. Nah, ini yang sedang terjadi di Sungai Penuh. Itu saya sendiri yang melakukan. Kemarin juga sempat kita laporkan ke KPK. Ketika dikatakan, oh ini korupsi A, tersangka 3. Apakah kita meyakini hanya 3 orang? Jangan sampai 3 orang ini yang dikambing hitamkan oleh orang-orang yang punya kepentingan. Tentu menjadi pertanyaan kita. Ya. Kan? Mengapa hal ini bisa terjadi? Apakah sebegitu parahnya korupsi di 2 wilayah kita tersebut? Kerinci dan Sungai Penuh? Atau bagaimana? Untuk P3K 70 juta yang kita bilangkan tadi. Misalnya 70 juta. Ya. Dikasih. Bukan semata-mata kita sudah sudah bahagia dengan memberikan uang 70 juta, enggak. Ya. Dihadapi dengan politik misalnya kemarin. Ditekan lagi. Ya, kalau tidak pilih A atau tidak pilih partai A atau tidak mengikuti instruksi dia, ya hati-hati. Kejaksaan sempat menyampaikan bahwa kita akan periksa semuanya, ya kan? Tapi hasilnya hari ini bagaimana? Nah, itu yang kita minta transparansi supaya masyarakat tahu semuanya. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Gifari Halekatama selaku host di Biar Paham Podcast. Kali ini saya mengundang kepada teman-teman Biar Paham Podcast nih. Di sebelah kanan saya ini ada aktivis anti korupsi di Kerinci dan Sungai Penuh, ya Bang? Ya. Ya, Abang Agustia Dafar SH. Nah, banyak nih teman-teman Biar Paham Podcast di sini yang belum mengetahui Abang secara detail nih. Ini bisa disampaikan ke teman-teman Biar Paham Podcast. Oke, baiklah, untuk kawan-kawan semua, perkenalkan nama saya Agustia Gafar. Ya, saya asli dari Kerinci, tepatnya dari desa Sungai Abu, ya, dari desa Sungai Abu. Saat ini sedang menjalankan kuliah di Pasca Sarjana Universitas Jambi, yang awalnya juga di Universitas Jambi, menempuh di jurusan Ilmu Hukum. Juga pada saat ini mungkin berarti S1-nya di Unja, ya. S2-nya juga di Unja, dan saat ini jalan ya, sedang berlangsung ya. Tamatnya tahun berapa tuh Bang S1? S1 saya tamat 2022 ya. 2022 ya. 2022. Oke. Nah, bisa diceritain nggak ke teman-teman Biar Paham Podcast di sini S1-nya spesifik jurusan hukumnya apa? Ya. Kalau di Unja itu dia umum ya. Nah, kita kalau masuk di Unja, dia beda antara universitas yang umum dengan yang UIN itu berbeda. Kalau di UIN biasanya atau YIN itu mereka langsung mengambil PK gitu kan. Yeah. PK misal seperti kalau di IN ada hukum keluarga, pidana, perdata gitu kan, dan lainnya gitu. Kalau di Unja enggak, dia kita fokus pada ilmu hukum. Nanti di semester akhir, nah baru ada namanya PK, program khususnya. Program khusus itu untuk jalur itu untuk memfokuskan kita mengambil bidang apa di semester akhirnya. Kalau di Unja itu biasanya di semester 6. Semester 6 biasanya itu digunakan untuk supaya penulisan kita penulisan akhir kita jelas gitu kan. Iya, betul. Nah, untuk seperti skripsi atau tesis gitu. Maksudnya kemana tuh? Nah, kalau saya fokusnya di hukum tata negara. Hukum tata negara ya? Di hukum tata negara. Di S1 dulu. Ya. S2-nya pastinya ke arah sana juga kan? Harus ke arah sana juga kan? Biar linear gitu ya. Oke, menarik. Nah, pertanyaan selanjutnya nih. Kenapa tertarik menjadi seorang aktivis anti korupsi? Kalau tertarik sih gimana ya? Karena memang dari S1 dulu kita memang sudah bergerak di dunia aktivis kan. Karena di waktu S1 dulu saya pernah menjabat sebagai kalau di umum mungkin ketua DPR ya. Saya sebagai ketua DPR mahasiswa. Kalau di Unja namanya itu Majelis Aspirasi Mahasiswa. Majelis Aspirasi Mahasiswa. Maksudnya apa tuh? Itu untuk ya seperti DPR. Kalau seperti ini kan DPR seperti ya. DPR. Nah,
Nah, gitu. Jadi keluhan-keluhan mahasiswa, Keluhan mahasiswa Unja, semuanya masuk ke kita. Oke, dulu abang sempat jadi ketuanya. Ya, ketuanya. Oke. Seperti itu. Nah, spill sedikit dong. Di Unja itu anak-anak mahasiswa ya, Ya. anak mahasiswa. Keluhannya apa aja nih? Banyak. Yang pernah diperjuangkan gitu. Kalau biasa yang paling eksis itu ketika mau melaksanakan pemira. Kalau di luar itu namanya pemilu gitu kan. Pemilihan seperti kalau di Unja itu ada presiden mahasiswa ya kan. Ada juga gubernur kan, gubernur mahasiswa. Sampailah DPR mahasiswa gitu kan. Kalau di Unja disebut MAM. Dan juga kalau di tingkat fakultas DPM namanya. Jadi beda tingkatannya gitu kan. Nah, itu yang paling eksis di Unja itu. Ketika mau pemira itu sering terjadi. Nah, sehingga fungsi atau tugas kita itu membuat undang-undang gitu kan. Yeah. Kita membuat undang-undang tentang fokus pada mahasiswa. Nah, itu yang sering menjadi gejolak-gejolak di Universitas Jambi itu seperti itu. Ada juga masalah lain seperti masalah anggaran PKK gitu yang sering marak di Unja gitu kan. Oh, anggaran juga ya dibahas. Sering mahasiswa pun minta transparansi dari pihak kampus biasanya supaya dana-dana yang masuk itu tidak salah gitu kan, tidak salah sasaran. Tepat sasaran gitu ya. Oke. Seperti itu. Nah, hampir mirip nggak kasusnya sama DPR yang ada di luar-luar sana? Ya. Contohnya gini. Berebut kursi, terus ada misalkan berdebat gitu kan, lempar kursi gitu. Ya sama. Ya, hampir sama saja. Karena sama ya. Kampus ini kan miniatur negara. Jadi sama seperti negara gitu kan. Tapi negara lingkup yang kecil seperti itu. Skopnya kecil. Skopnya kecil. Kampus cuman kampus kan. Kalau semuanya kegiatannya hampir sama. Hampir sama ya? Ya, hampir sama. Hanya saja di MAM itu kita tidak menetapkan APBD itu enggak ada APBD-nya. Itulah kan langsung dari kampus. APBD. Itu, iya. Oke. Lanjut ya, Bang. Oke. Balik lagi ke awal tadi. Kenapa tertarik nih menjadi aktivis dari anti korupsi tadi? Ya, sebenarnya bukan, kalau fokus saya bukan hanya sekedar mengenai anti korupsi. Banyak lagi yang lain seperti di bidang pertanian atau anak dan lainnya. Memang ketika intinya untuk menjadi seorang aktivis itu, saya tidak hanya terpaku pada satu fokus saja. Oke. Kalau korupsi ini kenapa saya minat, memang kembali lagi untuk masyarakat, ya kan? Siapa lagi yang harus melihat hal-hal seperti ini kalau bukan kita? Itu saja. Kita membuka diri kita untuk masyarakat yang melihat apa yang dilakukan oleh orang-orang yang mewakili masyarakat, orang-orang yang dipercaya oleh masyarakat untuk memimpin negeri-negeri ini. Betul. Nah, ketika masyarakat telah mempercayai itu, kadang-kadang juga hal-hal penyelewengan, penyalahgunaan ini sering terjadi di lingkup pemerintahan, gitu kan, terutama di Kerinci Sungai Penuh, di mana hari ini kita sama-sama sudah tahu, ya, korupsi di Kerinci Sungai Penuh sudah seperti hal biasa gitu kan. Nah, tentu harus ada yang udah nggak ada lagi ya gitu. Iya, nggak ada yang lagi. Memang harus ada kita yang di situ. Siapa lagi gitu yang harus memperhatikan itu. Nah, makanya saya tertarik dengan aktivis anti korupsi ini. Kita fokus di bidang korupsi sementara ini kan. Tapi tidak terlepas juga hal lain juga kita perhatikan seperti itu. Nggak, karena jujur kenapa saya mengundang Abang Agus ini ya. Karena namanya unik nih. Aktivis anti korupsi. Jadi selama ini yang saya tahu kan ada aktivis sampah, terus juga aktivis lingkungan atau gitu ya. Aktivis apalagi tuh banyak gitu kan. Nah, ini menarik nih, aneh gitu. Aktivis anti korupsi. Dan Abang salah satu aktivisnya tadi. Nah, kalau boleh tahu Bang, apa aja nih yang menurut pandangan Abang korupsi yang menurut Abang itu udah nggak tabu lagi di sini gitu? Sebenarnya semua korupsi itu nggak tabu ya. Semua korupsi itu nggak tabu. Sekecil apapun hal korupsi, ya tetap namanya korupsi. Tetapi berapa akhir pekan ini, memang kita lihat di Kerinci Sungai Penuh itu terjadi hal yang mungkin semua orang hampir tahu gitu kan. Korupsi di Kerinci Sungai Penuh. Seperti di Kerinci yang sempat marak sekali tunjangan rumah dinas, ya kan. Sudah ada 3 tersangka. Nah, ini kan menjadi tanda kutip bagi kita.
Mengapa hanya 3? Tiga atau 4 ya, nggak salah, saya lupa. Nanti dikoreksi aja tuh. Ya, nanti kita Benar, koreksi. maksudnya. Karena di situ salah satunya juga mantan sekwan ya, sekretaris dewan kemarin juga tersangka. Nah, kenapa hanya mereka ini? Yang lain lebih bagaimana? Jangan sampai ketika kita melihat di suatu instansi hanya terfokus pada orang tertentu saja. Enggak. Ada yang lain juga seperti pimpinan-pimpinan dewan. Juga mereka juga menikmati hasil-hasil dari tersebut. Mengapa ada sedikit orang yang harus diinikan? Kejaksaan sempat menyampaikan bahwa kita akan periksa semuanya, ya kan? Tapi hasilnya hari ini bagaimana? Nah, itu yang kita minta, transparansi supaya masyarakat tahu semuanya. Bukan hanya segelintir orang yang melakukan ini gitu. Ya. Nah, untuk mencegah korupsi ini memang harus semuanya harus kita pantau. Siapa yang terlibat di sana? Ketika memang Dewan atau DPR Kabupaten Kerinci yang terlibat di dalamnya, maka periksa semuanya, ya kan? Dicari titik tumpunya, di mana bakal ketemu ujungnya, gitu. Ya, betul. Nah, itu yang hari ini sering terjadi pada yang dimainkan pada kita, ketika dikatakan, oh ini korupsi A, tersangka 3. Apakah kita meyakini hanya 3 orang? Jangan sampai 3 orang ini yang dikambing hitamkan oleh orang-orang yang punya kepentingan. Ini sering terjadi. Sebenarnya ada 3 orang di belakangnya lagi gitu ya. Nah, sebenarnya ada lagi yang lain kan. Ya, bisa ya, jadi ya. 2, 3 dan bahkan lebih. Ya, itu yang kita tidak tahu nih gitu. Ya, sejarahnya pernah terjadi seperti di Provinsi Jambi. Gimana tuh, Bang? Ya, di Dewan Perwakilan ya kan, daerah Provinsi Jambi. 50 dewan juga tersangka. Awalnya juga step by step. Berapa 3 masuk 4, 5 dan juga seterusnya. Sehingga hampir semua dewan perwakilan daerah Provinsi Jambi kena. Ya. Nah, kita maunya seperti itu, ya kan? Supaya ada efek jera yang dirasakan oleh mereka. Jadi untuk melakukan hal-hal penyalahgunaan atau penyelewengan ini, itu perlu hati-hati. Dan jangan sampai itu bisa terjadi di Kerinci Sungai Penuh. Itu salah satunya untuk di Kerinci. Kalau Sungai Penuh juga banyak. Kemarin kita berimbang ya, Kerinci dan Sungai Penuh ya, jangan Kerincinya doang nih. Ya. Tapi Sungai Penuh juga nih. Ya. Menurut pandangan Abang seperti apa yang saat ini? Jatuhnya dugaan ya saat ini. Ya. Seperti ada juga kemarin mengenai lapangan mini kan, stadion mini. Kan itu sudah ada juga tersangkanya. Ya, sudah diproses juga kan? Ya, sudah diproses, sudah berjalan. Ya, kita lihat saja akhirnya bagaimana. Intinya kita juga sangat apresiasi kepada masyarakat Kerinci Sungai Penuh ini, ketika mereka melihat hal ini, mereka cepat mengambil tindakan. Betul. Nah, ini perlu kita apresiasikan. Nah, tentu juga seperti adanya juga dugaan dana KONI yang sedang marak juga hari ini. Dugaan ya? Ya. Dugaan dana KONI Sungai Penuh? Ya, Sungai Penuh. Kenapa tuh, Bang? Ya, juga terdapat hal ya, makanya kita lihat nanti prosesnya bagaimana. Ini kan sedang dugaan. Kita jangan ketika dugaan, kita tidak boleh terlalu berbicara luas. Nanti salah perspeksi kan. Ya, nah, lebih berbahaya. Gitu. Intinya yang sedang bermasalah hari ini itu. Dan juga terakhir itu yang saya tangani langsung, ya kan, mengenai gratifikasi, pencucian uang dan suap ya, jual beli jabatan. Nah, ini yang sedang terjadi di Sungai Penuh. Itu saya sendiri yang melakukan. Kemarin juga sempat kita laporkan ke KPK dan itu sudah kita terima hasil laporannya. Hari ini juga sedang dalam kajian dalam KPK. Kita terus komunikasi dengan KPK. Yeah. Dan juga nanti kita juga ke Mabes, juga sudah ke Mabes Polri kemarin. Nah, rencana juga kalau memang ini tidak ditindaklanjuti, kita akan langsung ke proses hukum-hukum tersebut ke depannya. Seperti masih ada instansi yang menangani Kejagung kan. Nah, itu yang saat ini sedang saya tangani untuk Sungai Penuh ya. Seperti itu. Oke. Jadi di Sungai Penuh tadi yang pertama gratifikasi. Dugaan ya, gratifikasi dugaan ya. Gratifikasi yang sedang kita tangani hari ini kan. Ya. Sedang masih berjalan juga. Oke, terus yang kedua tadi dugaan lelang jabatan. Ya. Ya, seperti itu lelang ya. Jabatan ya, jual beli jabatan. Jual beli jabatan. Terus yang ketiga di Sungai Penuh Pencucian uang. Pencucian uang. Ya.
dugaan pencucian uang, dan juga yang terakhir dana koni tadi. dugaan dana koni ya. Terus juga lapangan ini kan ya sudah ada tersangkanya. Sudah Stadium ini, diproses kan? Ya sudah diproses. Dan juga terakhir untuk dua-duanya antara Kerinci dan Sungai Penuh yang sedang heboh itu mengenai P3K. Nah ini nih, Nah, dulu oke nanti bisa di-spill ya ke teman-teman Biar Faham Podcast. Aku juga sebelum ini sempat mengundang salah satu korban nih, P3K yang ada di Kerinci. ya. Tepatnya itu di Sungai Tutung kalau nggak Oh, salah. orang Sungai Tutung Ya, orang ya. Sungai Tutung. Ibu ini adalah seorang guru. Oh, guru. Ya, guru Ya, guru Di SD. Mereka merasa beliau merasa dikecewakan gitu Ya. akibat dari permainan ini tadi. Ya. Ada dua, kita ceritain sedikit nih. Ya. Ada dua seleksi kan. Mm-mm. Yang pertama tuh CAT, dan yang kedua itu SKTT. Ya. Nah, SKTT-nya yang peringkat 2 nih. Oh, Peringkat 2 Ibu ini peringkat 2. terbaik se-Kerinci. Kerinci, Kabupaten Ya. Kerinci ya. Nah, tiba-tiba tidak lolos karena nilai SKTT-nya rendah paling minimal. Itu info Wow. yang ku dapat di sini ya. Dan nanti kita spill juga videonya di atas ya, teman-teman Ya. Biar Paham Podcast. Ya. Nah, menurut pandangan Abang nih, ada apa gitu? Setelah Abang telusuri nih sebagai aktivis anti korupsi tadi. Ya. Ya tentu di sini kembali pada orang-orang yang gila terhadap materi ya. Kalau saya melihat di sini selain dari kepentingan juga orang-orang yang gila terhadap materi. Kenapa kita katakan gila terhadap materi? Mereka tidak lagi melihat siapa orangnya. Mereka tidak lagi memandang mereka hebat, mereka terbaik, atau mereka tidak mampu. Ya. Mereka tidak lihat itu. Mereka membabi buta semuanya. Nah, ketika dalam penelusuran kita memang ada beberapa kepentingan sehingga hal-hal ini terjadi. Seperti tadi gila materi saya katakan. Nah, kita menduga juga bahwa ini ada permainan ya money gitu kan. Ya. Nah, hal ini yang kita sedang telusuri, kita mendapat hal itu yang pertama. Ya, biasa untuk dari dulu kita lihat sudah biasa nampaknya di Kerinci Sungai Penuh. Membeli itu sudah biasa. Apanya yang dibeliin? Ya, gimana ya? Karena ini masih dalam proses kita ini kan. Kita tidak berani terlalu bicara. Intinya, untuk masuk ke dalam suatu instansi, kita harus menggunakan uang. Padahal pemerintah sudah menetapkan ini tidak ada pakai uang, ya kan? Nah, ini yang sedang kita telusuri. Ini yang kita duga sangat kuat. Yang pertama itu materi tadi, gila materi yang kita pandang. Nah, ketika Anda mau menepati posisi ini, Anda berani berapa? Tawaran itu sering terjadi di belakang layar biasanya kan, karena mereka tidak berani terang-terangan hal ini. Nah, ini yang kita dugakan yang sangat kuat. Ya. Yang kedua juga tentu kepentingan politik. Karena P3K kemarin, baik Kerinci, Sungai Penuh, ya khususnya itu untuk menghadapi politik, ya kan? Tentu ada hal-hal kepentingan di sini. Ya. Nah, kita lihat dua di situ. Kepentingan ini yang supaya ya pertarungan politiknya lebih mudah dijalankan. Nah, itu yang kita pandang untuk P3K tersebut. Memang kalau laporan yang kita terima banyak terjadi seperti yang dibilang tadi, itu sudah banyak. Nilai mereka yang tinggi tiba-tiba bisa menjadi rendah, ya kan? Ya. Tidak sesuai. Ya, inilah permainan yang mereka lakukan. Mereka bisa mengubah hal tersebut, gitu kan? Kenapa saya bilang membabi buta, tanpa melihat siapa orangnya. Kadang-kadang mereka menjanjikan, ya kalian sanggup berapa? Segini. Nah, ini terjadi di dalam supaya menimbulkan korupsi seperti itu. Tawar menawar, ya kan? Kalian berani berapa? Oh, segini, oke. Kalau mereka oke, di ACC. Nah, bahkan kalau lebih sadisnya, sampai ada yang menetapkan sekian. Kita anggap 70 juta gitu kan. Kita anggap 70 juta untuk P3K satu orangnya. Nah gitu, cara mereka tetap 70 juta per satu orangnya.
Misal ya. Ya misalnya, Misal ya. ini bukan pasti ya, Ya, jangan bukan pasti salah, ya, jangan salah persepsi anggapan. nanti. Nah, misalnya seperti itu, 70 juta P3K satu orangnya. Kali berapa banyak orang di situ yang lolos P3K? Ratusan bahkan, ya kan? Nah, dikali aja 70 juta, sudah berapa mereka mendapatkan materi tersebut gitu. Selain dari kepentingan-kepentingan lain. Tentu tidak akan lepas. Makanya di dalam ini saya berharap memang kita lebih cerdas lagi. Ketika memang ada hal seperti itu, jangan kita ikuti. Mending tidak usah kalau bagi saya ya. Karena selepas kita memberikan materi tersebut, ini terlepas bukan sebatas ini loh. Mereka menekan kita gitu. Setelah ini ada lagi. Kita beri misal, anggap ini anggapan ya, nggak pasti anggapan. Untuk P3K 70 juta yang kita bilangkan tadi. Misalnya 70 juta. Ya. Dikasih. Bukan semata-mata kita sudah sudah bahagia dengan memberikan uang 70 juta, enggak. Ya. Dihadapi dengan politik misalnya kemarin. Ditekan lagi. Ya, kalau tidak pilih A atau tidak pilih partai A atau tidak mengikuti instruksi dia, ya hati-hati. Ya kan? Tentu ditekan lagi. Nah, kadang kita tidak berpikir, ya udah yang penting saya jadi loh P3K gitu. Ya apa 70 juta. Nah, kadang kita juga berpikir seperti itu. Sehingga terjadi. Intinya dalam korupsi, kalau menurut pandangan saya, adanya kesepakatan tersebut sehingga jadi. Kalau meskipun misalnya saya yang minta kepada Puri misalkan, kalau Puri tidak mau, ya nggak akan terjadi. Seperti itu. Karena ada sama-sama mau, ya kan? Sama-sama merasa punya keinginan dan kepentingan di sini. Sehingga itu yang terjadi. Nah, itulah yang merusak negeri ini. Ya kan? Kita sudah punya aturan yang jelas, ya kenapa nggak ikuti aturan itu saja? Saya rasa juga untuk para pemimpin atau orang-orang yang dipercayai oleh masyarakat di Kerinci dan Sungai Penuh, bahkan orang-orang yang mewakili masyarakat Kerinci Sungai Penuh, tidak rugi hal-hal dengan seperti itu. Ya. Bahkan lebih membahagiakan, memajukan wilayah kita seperti itu. Ya emang apa ya? Udah nggak aneh lagi di sini. Menurutku juga. Ya nggak di Kerinci Sungai Penuh aja, di mana-mana di Indonesia juga seperti itu betul. gitu kan. Kita jadi fokusnya di sini. Jadi ya kita kan posisinya fokus di sini. Nah, abang sebagai aktivis anti korupsi tadi, nah apa yang ingin abang lakukan setelah ini? Kalau setelah ini, ketika memang nanti kajian kita selesai, kita juga akan usut ini kita bawa ke ranah hukum. Ya, rencana ke ranah hukum. Apalagi kita sebagai anak hukum, tentunya kita harus menerima adanya kepastian hukumnya, ya kan, supaya yang kita duga selama ini itu jelas, ya kan, di dalam bagaimana nanti hukumnya berjalan atau proses hukumnya, seperti itu. Oke. Nah, balik lagi ke awal nih, kita bicara dari sisi orang yang korupsinya nih, menurut pandangan abang sebagai aktivis anti korupsi. Kira-kira kenapa tuh? Kenapa pengen korupsi? Bukannya misalkan contoh pejabat ini kan udah berkecukupan tuh. Ya, betul. Iya nggak sih? Dia sudah punya gajinya, terus juga ada rumah dan segala macam, mobil juga ada. Kenapa pengen korupsi lagi gitu? Menurut pandangan abang? Ya, benar sekali. Aneh nggak sih? Kalau kita lihat betul, negara untuk para orang-orang yang berada di lingkup pemerintahan itu semuanya difasilitasi. Bahkan di Kerinci, mohon maaf saya lupa, di Kerinci atau di Sungai Penuh itu pernah dianggarkan satu orang dewan satu iPhone, ya kan. Nah, bahkan di luar pun seperti itu gitu kan. Berarti apa? Negara sudah menyediakan ketika kita mewakili masyarakat, kita memimpin masyarakat, negara sudah menjamin kehidupan untuk kita, gitu, ya kan? Diberi rumah dinas, diberi mobil dinas, anggaran, tunjangan, segala macam, dan gaji pokok, ya kan? Nah, sebenarnya kalau memang kita sehat dalam memimpinnya, korupsi tidak akan terjadi. Ini kalau saya pandang kembali kepada individunya, ya kan? Kembali kepada orang-orang tersebut. Maruk gitu ya? Ya, serakah. Kalau saya lihat orang-orang di sini adalah orang-orang yang serakah. Dan juga
biaya politik. Nah, itu yang perlu kita lihat. Sumbernya, kalau dalam analisa saya, sumber utama itu adalah dari zaman-zaman masa-masa seperti ini, masa-masa politik gitu kan. Nah, inilah yang membuat mereka merasa dana yang mereka keluarkan terlalu tinggi, misalnya. Money politik yang terjadi di masyarakat. Nah, ketika mereka memimpin, tentunya mereka akan berpikir bagaimana mengembalikan uang mereka. Ya kan, seperti itu. Itu sudah lumrah kita lihat ya. Money politik ya. Contohnya Money politik. nyiram-nyiram aja nih yang beberapa kontestasi belakang ya. Ya. H-1, H-2, H-3 sebelum pemilu tuh banyak tuh. Caleg yang nyiram kan. Karena kita juga sempat coba iseng-iseng kan mengkaji ketika dalam hal politik menyiram masyarakat misalnya 1.000 ya, anggaran 100, 200 bahkan sampai 500.000 gitu kan per kepala, lalu dikali dengan 1.000, pengeluaran kita segini gitu. Ditambah atribut-atribut lainnya segini, lalu dikali aja selama 5 tahun ya kan? Selama 5 tahun gaji tunjangannya berapa? Oh, dapat segini. Apakah kembali modalnya atau tidak? Tentu mereka juga mencari keuntungan kadang-kadang. Ya udah, kesempatan keuntungannya di mana? Ya korupsi. Nah, situ yang sering terjadi di dunia pemerintahan ini. Kenapa nggak misalnya bisnis gitu? Kalau mereka berpikir, bahkan tidak jarang ya, kita lihat orang-orang pemerintahan ini mempunyai bisnis banyak sekali, ya kan? Banyak sekali bisnis. Ada yang buat percetakan, ada yang bisnis, ya macam-macam lah bisnis yang dilakukan gitu kan. Itu pun usaha dan bisnis yang mereka lakukan ini, saya rasa sudah cukup untuk menghidupi keluarga mereka gitu. Tapi hal ini juga sering terjadi, makanya kembali lagi saya bilang, kembali kepada individunya seseorang dalam menjalankan ini. Makanya kita harus juga hebat dalam memilih siapa yang bakal mewakili atau yang kita percayai untuk memimpin kita gitu kan, untuk kedepannya. Ya susah juga ya kita untuk mengingatkan orang yang tidak mau korupsi, itu susah. Karena dari dulu hal ini sudah terjadi, ya kan, sudah terjadi. Makanya kenapa saya mengambil langkah untuk fokus di aktivis anti korupsi tersebut? Ya saya merasa memulai dari kita lah untuk tidak korupsi, seperti itu. Kita sendiri yang tidak korupsi, ya kan. Nah, itulah gitu supaya kita bisa menyebarkan kalau korupsi itu berbahaya untuk negeri-negeri ini, seperti itu. Oke, itu dia teman-teman biar podcast. Balik lagi ya untuk pertanyaan selanjutnya juga ya. Aku tuh pengennya ada orang yang bisa bersuara seperti abang. Ya. Kayak misalkan aktivis anti korupsi. Kalau bisa di copy nih, Bang Agus 1, 2, 3, 4, 5, 6 banyak nih yang bersuara untuk mengedukasikan ke masyarakat dan juga pelakunya nih supaya jangan lagi korupsi. Yuk, kita cari akal supaya kenapa sih harus korupsi gitu? Ya setidaknya jangan korupsi lah. Kasihan, ini kan uang negara dipakai untuk kebutuhan negara gitu kan, dan kesejahteraan masyarakat. Kenapa harus ada korupsi gitu kan? Nah, udah ada gebrakan ke arah sana nggak bang? Ya, memang saya sudah berpikir kalau kedepannya kita harus memperluas lagi kan, untuk fokus pada bidang korupsi tersebut. Kita mengajak baik itu pemuda, masyarakat, dan juga saya pengen juga seperti LSM dan para kawan-kawan di media kan, pers gitu, juga ikut melihat hal tersebut. Karena untuk mengurangi tersebut, maka banyak orang yang sesuai pada porsi mereka membantu mengawasi atau memantau hal tersebut. Kalau KPK misalnya, kejaksaan maupun kepolisian yang punya wewenang dalam hal tersebut, kadang-kadang juga nggak semua bisa terjangkau, ya kan? Nggak semua bisa mereka lihat. Nah, makanya ada laporan masyarakat. Nah, laporan masyarakat inilah yang fungsi dari kita. Baik itu kawan-kawan dari pemuda, masyarakat, LSM, wartawan atau pers, itu sangat membantu sekali gitu. Hanya kita jalin hubungan dengan kawan-kawan LSM, pers, baik apapun kita bantu.
Bahkan butuh bantuan hukum, kita kasih bantuan hukum. Kita punya juga beberapa senior kan yang memang fokus dan paham dengan dunia korupsi tersebut. Ya. Nah, itu yang gebrakan yang kita buat ke depannya untuk meminimalisir korupsi yang terjadi di Sungai Penuh dan Kerinci terutama. Karena dalam data yang dikeluarkan oleh KPK, yaitu SPI, di 2022 Sungai Penuh mendapat angka yang paling rendah. Apanya? Untuk korupsi. Kalau tidak salah 64 ya di 2022. Saat itu Kerinci masih bagus. Di angka 70 ke atas. 78 kalau nggak salah ya. Nanti bisa kita koreksi. Saya bisa kirim nanti ke untuk angkanya. Ya. Nah, itu menandakan bahwa di Sungai Penuh di 2022 adalah wilayah terkorup. Ya kan? Di 2023 lucunya 2023 Kerinci lebih parah. Dari 78 ya, nanti kita koreksi, 78 menurun jadi 66. Di Sungai Penuh peningkatannya ada dari 64 jadi 66. Tapi ini juga masih menjadi wilayah terkorup. Ya kan? Di angka 60-an jadi wilayah terkorup. Makanya perlu kita perhatikan lagi ke depannya ada apa dengan Kerinci dan Sungai Penuh sehingga KPK menetapkan kita di wilayah khusus Provinsi Jambi kita terkorup gitu. Nah, ini kan menjadi pertanyaan untuk kita. Iya, betul. Ada apa gitu. Nah, ini yang perlu kita lihat baik pemuda, masyarakat dan aktivis-aktivis lainnya untuk memantau hal ini. Ini data ini real dikeluarkan oleh KPK gitu. Tentu menjadi pertanyaan kita. Ya. Kan? Mengapa hal ini bisa terjadi? Apakah sebegitu parahnya korupsi di dua wilayah kita tersebut, Kerinci dan Sungai Penuh, atau bagaimana? Nah, ini yang kita harus dalami lagi ke depannya. Kita mendalami hal ini supaya ya bukan semerta-merta hanya memandang, bukan. Kita bagaimana ketika kita menemukan, ya udah kita lanjutkan di proses hukum. Kalau saya seperti itu. Ketika memang saya temukan, oh ini ada kejanggalan, penyalahgunaan dan penyelewengan dan segala macamnya, ya udah, ayo kita bawa ke ranah hukum. Kita cari siapa yang memang bisa konsisten untuk membawa kasus ini, ayo. Siapa yang paham, ayo. Kita bersama-sama, kita berkoalisi untuk menyelesaikan masalah ini. Supaya ada efek jerah ke depannya. Nah, yang paling minim lagi, di wilayah Kerinci Sungai Penuh, mereka cepat eksekusi. Apanya eksekusi? Eksekusinya cepat. Apanya tuh? Para orang-orang yang menangani kasus-kasus korupsi kan. Okay. Itu cepat dieksekusi. Misalnya kita ambil contoh ya, misalnya media gitu kan, naikkan ada dugaan korupsi terjadi di Kerinci misalnya. Oke. Besok bisa hilang beritanya. Ini kan lucu. Saya pernah itu di 2022 ketika saya mengangkat tulisan mengenai SPBU Kumun ini, ya dari juga pencucian uang kan, jual beli jabatan, banyak media itu hilang. Tulisan saya hilang. Ya duitnya udah masuk kali. Tapi dugaan seperti itu. Ya. Makanya saya coba menjalin komunikasi dengan kawan-kawan di pers atau LSM. Ya ketika memang kita menjalani ini, ayo kita serius. Ya. Jangan ketika nanti kita rugi loh. Kadang-kadang mereka bayarnya nggak mahal. 1 juta, 2 juta, top berita hilang hanya untuk menghilangkan berita. Tapi kita tidak melihat efeknya. Dengan kita dibayar seperti itu, semua masyarakat yang kena. Nah, ini yang saya rasakan saat itu kan, yang saya rasakan. Nah, itu sebagai contoh. Sebagai contoh, salah satunya yang sering di 86. Itu di skala media saja. Belum lagi misalnya orang yang ingin melaporkan. Misalnya saya nih. Iya, betul. Mau melaporkan mengenai kasus korupsi di Sungai Penuh atau di Kerinci. Oke, emang korban jatuhnya? Bukan. Saya yang melaporkan gitu. Melaporkan gitu. Ya, yang melaporkan. Siap. Lalu ketika orang tahu saya bakal melaporkan, semuanya bakal menghubungi kita. Hubungi supaya apa? Supaya tidak dilaporkan. Mau apa? Nanti dikasih gitu kan. Yaudah, mau uang dikasih duitnya. Seperti itu. Nah, ini yang sering terjadi, saya melihat tidak sehat di Sungai Penuh maupun di Kerinci, tidak sehatnya seperti itu. Sangat-sangat toksik. Ya. Kadang-kadang juga ada yang tergiur kan. Iya. Dikasih dikit tergiur.
kita tidak melihat. Makanya kita beri contoh tadi, kenapa saya tegaskan, saya contohkan 70 juta tadi untuk P3K. Ini supaya bisa di akhir ini kita melihat 70 juta, misal kita kalikan 100 orang, berapa gitu kan. Nah, dengan kita ingin melaporkan masalah P3K misalnya ini, kita laporkan, oh ini terjadi bahwa P3K seperti ini. Kita ingin melaporkan ke penegak hukum gitu kan. Benar. Nah, aparat penegak hukum. Ya. Lalu kita dihubungi dan diberikan uang misalnya 2 juta, 3 juta. Apakah kita sudah merasa bahagia dengan mereka mengambilkan 70 juta per orang tadi? Dengan dikali 100 orang. Kan ini tidak logis gitu. Makanya tidak usah ketika kita melihat hal korupsi, sudah laporkan. Jangan kita diiming-imingkan dengan uang, jabatan, bahkan yang lainnya gitu. Tidak usah. Kita selesaikan ini sama-sama. Oke. Terakhir ya Bang, Ya. sebelum kita tutup nih, Abang selaku salah satu aktivis anti korupsi ini, bisa nggak sih memberikan sedikit motivasi ke teman-teman Biar Faham Podcast yang menonton dan masyarakat yang ada di Indonesia ini, agar yang pertama tidak lagi korupsi. Terus juga kalau ada misalkan kasus-kasus tertentu nih yang menyangkut tentang korupsi tadi, laporkan ke pihak yang berwajib gitu. Nah, mungkin lebih ke edukasi ke masyarakat awamnya kali ya. Ada nggak sih Bang? Coba disampaikan ke teman-teman Biar Faham. Oke, baiklah kawan-kawan semua. Intinya untuk fokus mengenai korupsi ini, pertama saya mengajak kita semua, mungkin yang menonton, untuk selalu memantau dan melihat hal-hal korupsi yang terjadi di Kerinci Sungai Penuh. Ketika memang nanti kita temukan, silakan dilaporkan ke pihak yang berwajib atau aparat penegak hukum, atau bisa juga kita diskusikan terlebih dahulu bagaimana alur ke depannya. Allah, saya terlalu terbuka dan juga saya mengajak kawan-kawan semua untuk selalu berpartisipasi dalam penanganan melihat hal-hal korupsi yang terjadi di khususnya Kerinci dan Sungai Penuh. Seperti itu. Oke, kalau seandainya nih ada masyarakat yang ingin diskusi sama Abang nih, selaku aktivis tadi ya, aktivis anti korupsi tadi. Nah, bisa kontak kemana? Oke, nanti boleh hubungi saja nomor WA saya. Nanti kita cantumin ya di bio ya, teman-teman. Di link deskripsi juga ada gitu kan. Nomor WA ya Bang? Oke, nomor langsung WA. Itu juga bisa telepon. Saya cuma satu nomor saya. Satu nomor ya? Enggak ada banyak. Oke, sebelumnya terima kasih untuk teman-teman Biar Faham Podcast yang menonton. Kalau ada pertanyaan bisa tulis di komentar, di kolom komentar di bawah juga. Dan sebelumnya terima kasih juga untuk Bang Agus sudah menyempatkan waktunya. Semoga informasi yang disampaikan ini bisa diterima ke masyarakat ya. Karena itu tadi saya mengundang orang-orang yang punya wawasan dan punya gebrakan untuk memajukan negara ini dan memajukan daerah ini gitu. Salah satunya untuk memberantas korupsi tadi. Kurang lebih seperti itu Bang. Oke, terima kasih banyak.